Bab 031. Alia memeluk Isa, lalu menunduk menatap mata anak itu. Isa hanya menatap Ryan polos. Tak berkata-kata. Tapi pandangan itu membuat Ryan menangis. Dia butuh ayah yang kuat, Mas. Bukan ayah yang datang hanya ketika merasa kehilangan. Tolong kasih aku kesempatan. Satu kali aja. Ryan memohon. Matanya sembab. Suaranya pecah. Alia menggeleng. Tapi tak ada kebencian di wajahnya. Hanya ketegasan. Maafkan aku, Mas Ryan. Tapi aku sudah memilih untuk nggak hidup dalam lingkaran luka lagi. Kamu juga harus sembuh, untuk dirimu sendiri. Bukan untukku. Bukan juga untuk Isa. Langit di atas mereka mendadak gelap. Petir menyambar. Dan tiba-tiba, Ryan terjatuh. La mencoba meraih tangan Alia. Tapi tubuh itu mulai menjauh. Semakin jauh, lalu hilang dalam kabut. Alyaa. Ryan berteriak. Dan ia terbangun. Tubuhnya penuh peluh. Nafas memburu, di sampingnya, Najwa tertidur di kursi, tubuhnya miring, tangan menggenggam tasbih. Tapi yang dipikirkan Ryan saat itu hanya satu, mimpi itu terasa lebih nyata daripada dunia yang sekarang ia tinggali. La menangis. Tapi bukan tangis keras. Tangis yang nyaris tak bersuara. Tangis yang keluar dari hati yang terlalu penuh luka. 63. Ya Allah. Kenapa aku nggak sadar lebih cepat? Pagi menjelang. Sinar matahari masuk dari jendela. Dan Ryan tahu ini bukan akhir dari mimpinya. Ini adalah awal dari penebusan yang panjang. 64. Suasana sunyi. Hanya suara alat bantu medis yang bersahutan pelan di sudut kamar rawat inap rumah sakit tempat Ryan terbaring. Tubuhnya masih utuh, tapi jiwanya tidak ada lagi semangat di sana. Sejak malam mimpi itu datang menghantam, Ryan seolah mati rasa. La diam menatap kosong ke langit-langit kamar. Najwa, yang biasanya cerewet dan penuh tuntutan, kini hanya bisa terduduk di kursi, menatap suaminya yang tak bergeming. Bu Marwah berada tak jauh dari tempat tidur putranya, memandangi wajah lesu Ryan yang dulu selalu cerah dengan wibawa seorang ustaz muda panutan. Kini, seperti anak kecil yang kehilangan arah pulang. Air matanya jatuh perlahan, tanpa suara. Ia mengusapnya dengan cepat, gengsinya masih ada, walau mulai terkikis. Ya Allah, putraku, kenapa harus separah ini? Bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Ryan hanya menggigit bibir bawahnya, menahan gejolak yang sudah tak sanggup ia uraikan. Makanan yang disodorkan tak disentuh. Hanya air putih yang sesekali diteguk karena disuruh perawat. Dia bahkan gak mau makan sup ayam kesukaannya. Gumam Najwa pelan pada ibu mertuanya. Bu Marwah hanya bisa menghela napas. Ia merasa seperti ibu paling gagal di dunia, tak bisa membahagiakan putranya, tak bisa menjaga keluarganya. Dalam hatinya, ia tahu, semua ini dimulai dari dirinya. Dari kebencian yang ia pelihara bertahun-tahun terhadap Alia. Malam itu, saat suaminya tertidur di sofa rumah sakit, Bu Marwah menggoyang-goyang bahunya pelan. Mas Asmi, bangun sebentar. Aku mau bicara. Pak Asmi membuka mata, kaget dan langsung duduk tegak. Ada apa? Bu Marwah menggigit bibirnya. Matanya sembab. Suaranya nyaris tercekat.
Mau ke rumah Alia, katanya pelan. Pak Asmi yang mendengar itu langsung mengernyit. Untuk apa? Kamu pikir sekarang waktu yang tepat? Aku nggak mau ada drama lagi, Marwah, tegasnya. Aku mohon. Tolong antarkan aku. Aku nggak bisa lihat Ryan kayak gini terus. Dia udah kayak kosong, Bi. Dan aku tahu, dia begitu karena Alia. Pak Asmi menarik napas dalam. Lalu kamu mau apa ke sana? Marah-marah lagi? Atau mau tuduh Alia lagi? Cukup, Marwah. Dia sudah cukup terluka karena keluarga ini. Bu Marwah memegang lengan suaminya erat. Aku nggak akan marah. Aku cuma mau bicara baik-baik. Mungkin. Aku akan minta Lia menjenguk Ryan. Biar dia kuat lagi. Aku mohon, Mas. Demi Ryan. Pak Asmi tak langsung menjawab. Tapi saat melihat air mata istrinya jatuh, ia hanya mengangguk pelan. Esok harinya, mobil Pak Asmi melaju pelan menyusuri jalanan menuju rumah keluarga Alia. Bu Marwah duduk di sampingnya, memandangi jendela. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar menahan gengsi yang sudah sejak lama jadi mahkota hidupnya. Tapi hari ini, ia rela menanggalkan semuanya. Demi putranya. Sesampainya di depan rumah Alia, Bu Marwah sempat ragu turun. Tapi dorongan dari hati seorang ibu mendorongnya maju. Pak Asmi membantunya turun dengan kursi roda. Bu Rahmah yang melihat dari dalam langsung keluar, terkejut. Bu Marwah. Sapanya bingung, namun tetap sopan. Alia yang tengah bersenda gurau dengan Isa pagi di ruang tamu juga tertegun melihat tamu itu datang. 65. Bu Marwah menatap Alia, dan dalam suara paling pelan yang pernah ia keluarkan selama hidupnya, ia berkata, Alia. Boleh saya bicara sebentar? Alia berdiri pelan. Matanya tak berkedip. Lah bisa melihat sorot mata berbeda dari wanita yang dulu selalu datang dengan tuduhan dan amarah. Kali ini, ada kelembutan. Atau mungkin keputusasaan. Silakan masuk, Umi. Pak Asmi mendorong kursi roda istrinya masuk. Bu Rahmah menatap putrinya dengan tatapan bertanya, namun Alia mengangguk kecil ia akan baik-baik saja. Setelah duduk, Bu Marwah membuka suara. Tangannya mencengkeram rok panjangnya erat. Saya datang bukan untuk menyakiti. Bukan juga untuk menuntut. Saya hanya ingin bilang. Suaranya tercekat. Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Ryan. Dia hancur, Alia. Dan saya pikir, mungkin kamu satu-satunya yang bisa membangunkannya. Alia menatap wanita itu dalam diam. Saya sudah terlalu lama membenci kamu. Padahal kamu gak pernah benar-benar salah, saya iri. Pada cintanya Ryan terhadap kamu sekarang. Dan saya takut kamu ambil semua dari kami. Umi. Suara Alia pelan. Bu Marwah menggeleng, air matanya mulai jatuh. Kalau saya bisa memutar waktu. Mungkin saya akan jadi mertua yang lebih baik, tapi sekarang, saya hanya ibu dari laki-laki yang hampir kehilangan hidupnya sendiri karena patah hati. Saya minta maaf, Alia. Dari lubuk hati yang paling dalam, tolong maafkan saya. Suasana menjadi hening. Alia menatap Isa di pangkuannya yang tertidur pulas. Apa Umi Marwah datang untuk meminta saya kembali pada Mas Ryan? Tanyanya akhirnya. Bu Marwah diam.
Lalu menjawab lirih, tidak. Saya nggak berani minta sejauh itu. Tapi, bisakah kamu menemui dia sekali aja? Menenangkan dia. Mungkin. Memberi dia kekuatan untuk ikhlas. Alia menunduk. Hatinya remuk antara iba dan luka lama yang kembali terbuka. Pak Azmi menatap keduanya, lalu menimpali, kita nggak memaksa, Alia. Kita hanya minta. Sebagai sesama manusia, sebagai mantan istri. Mungkin kamu bisa tolong Ryan kembali berdiri. Bagi Abi sendiri, kamu tidak pernah menjadi mantan keluarga. Kamu tetap anak perempuan yang sampai sekarang masih Abi sayangi. Alia menghela napas panjang, lalu mengangguk kecil. Saya akan pikirkan, Abi. Tapi tidak hari ini. Bu Marwah menatap Isa yang tertidur, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Alia. Terima kasih. Karena sudah mau mendengarkan permintaan saya, katanya pelan. Saat akan pulang, sebelum masuk mobil, Bu Marwah sempat berkata lirih ke Pak Azmi, kalau ini harus aku jalani sebagai penebusan. Aku rela. Asal anakku nggak kehilangan dirinya sendiri. Pak Azmi menggenggam tangan istrinya. Setelah lama, tidak ada amarah di genggaman itu, hanya perasaan yang sama-sama remuk. Matahari baru saja menyembul dari balik tirai langit, menyebar lembut cahaya keemasan ke seluruh sudut rumah. Aroma kopi hitam yang baru diseduh perlahan menyusup dari dapur, bercampur dengan wangi roti panggang dan suara riuh halus radio tua yang memutar lagu-lagu nostalgia. Pagi itu tenang, nyaris seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di balik semua rutinitas itu, ada perasaan aneh yang 66 menggantung di udara. Sesuatu yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan, tapi terasa. Akan ada yang berubah hari ini. Selesai menyusui Isa dan meninabobokan putranya ke ayunan, Alia duduk di meja makan bersama kedua orang tuanya. Wajahnya terlihat sedikit gelisah, pikirannya sibuk memikirkan permintaan Bu Marwah kemarin yang memohon agar ia menjenguk Ryan di rumah sakit. Pak Hussein dan Bu Rahmah menatap putri mereka yang termenung sambil mengaduk teh. Kalau memang kamu merasa harus datang, datanglah. Tapi jangan sendiri, ucap Pak Hussein tenang. Alia mengangkat wajah. Bapak nggak keberatan. Kalau niatmu baik, sekadar menjenguk dan membantu orang yang sedang sakit, apa yang perlu dikhawatirkan? Selama kamu tahu batasannya, jawab beliau sambil melirik istrinya. Bu Rahmah mengangguk pelan. Ibu tahu, Alia pasti bisa menjaga diri. Tapi kamu juga harus hati-hati dengan perasaan sendiri. Jangan sampai niat baik ini justru menyakitimu lagi. Alia mengangguk paham. Aku nggak akan sendiri, katanya kemudian. Aku mau minta tolong Mas Fahri buat temenin. Pak Hussein mengangguk. Bagus. Ajak dia. Itu lebih baik. Malam harinya, Alia duduk di kamar sambil menggenggam ponsel. Setelah menarik napas panjang, ia menekan tombol kontak Fahri dan menelpon. Halo, assalamualaikum. Suara Fahri terdengar hangat di ujung telepon. Waalaikumsalam. Mas Fahri. Maaf ganggu. Aku boleh minta tolong? Apa aja, Al? Kamu tahu itu. Alia terdiam sejenak sebelum menjelaskan. Ia bercerita soal kondisi Ryan yang memburuk, permintaan Bu Marwah, dan keinginannya untuk menjenguk Ryan besok pagi. Fahri terdiam cukup lama. Lah tidak menyangka kondisinya separah itu. Aku temenin. Aku antar. Bahkan kalau kamu mau, aku gendong Isa juga, ucap Fahri mencoba mencairkan suasana. Alia tertawa kecil, lega. Terima kasih,
Mas Fahri. Kamu selalu ada. Besok jam berapa kita jalan? Jam 9. Oke. Siap. Keesokan harinya, Alia tampil sederhana namun rapi. Mengenakan blus putih dan rok panjang, dengan kerudung abu-abu. Isa digendongnya keluar, dan ia langsung menyambut senyum Fahri yang menunggu di depan pagar dengan mobilnya. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Fahri meminta gending Isa yang kemudian tertidur pulas tertidur di pelukannya. Lelaki itu tersenyum sambil membelai pelan rambut bayi mungil itu. Dia nyaman banget ya dipeluk kamu, ucap Alia lirih. Fahri menatapnya singkat. Mungkin dia tahu kalau aku sayang banget sama dia. Alia hanya tersenyum dan menunduk. Hehe ya udah mas, kita berangkat sekarang ya. 67. Fahri kemudian menyerahkan kembali Isa untuk dimomong Alia. Dan mereka berangkat ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju kamar tempat Ryan dirawat. Isa kembali didekap oleh Fahri. Di lorong, Alia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia masih tak sepenuhnya siap, tapi langkahnya mantap. Saat pintu dibuka, Ryan menoleh. Matanya langsung membelalak ketika melihat Alia masuk bersama Fahri. Tapi bukan itu yang paling menohok, melainkan melihat putranya dalam pelukan lelaki lain. Ryan langsung menolehkan wajahnya ke jendela, tak sanggup melihat lebih lama. Assalamualaikum, ucap Alia pelan. Najwa yang duduk di sisi ranjang, berdiri dengan wajah menyala. Ngapain kamu ke sini? Bawa-bawa anak itu lagi. Kamu pikir ini ajang pamer, iya? Alia terkesiap. Fahri langsung berdiri lebih tegak. Namun sebelum perdebatan memanas, suara Bu Marwah terdengar dari sudut ruangan. Cukup, Najwa. Umi yang minta Alia datang. Najwa menatap ibunya dengan ekspresi tidak percaya. Umi. Kamu pikir Ryan bisa pulih kalau kamu terus marah dan nyalahin orang? Umi tahu salah Umi, tapi kamu jangan ikut-ikutan menyakiti orang lain juga. Suasana kamar berubah hening. Alia menghampiri ranjang Ryan perlahan. Fahri tetap menggendong Isa, berdiri di sudut ruangan. Assalamualaikum, Mas Ryan, ucap Alia pelan. Ryan tidak menjawab. Tapi matanya mulai berkaca. Aku datang karena Umi meminta. Bukan untuk maksud lain. Aku hanya ingin kamu kembali sehat. Demi banyak orang. Termasuk Isa. Mendengar nama itu, Ryan menoleh. Ia menatap wajah bayinya yang tertidur damai di pelukan Fahri. Ada rasa asing sekaligus rindu yang menghantam hatinya. Aku gagal jadi ayah buat dia, gumam Ryan parau. Gak ada yang sempurna Ustadz, sahut Fahri tenang. Tapi kamu masih punya waktu untuk menjadi sosok baik di matanya, meskipun tidak lagi tinggal bersama. Suasana makin syahdu. Najwa yang masih diam akhirnya memilih keluar dari ruangan, tak kuat melihat semua itu. Setelah beberapa saat, Alia berpamitan. Semoga cepat sembuh, Mas Ryan. Ada banyak yang sayang sama kamu. Jangan kecewakan mereka. Tolong ikhlasin aku dan Isa, aku nggak mau jadi alasan kamu terpuruk seperti ini. Ryan menatap Alia dan putranya sekali lagi sebelum akhirnya mengangguk pelan. Saat keluar dari rumah sakit, Fahri kembali menenangkan Alia yang tampak emosional. Kamu hebat, Alia. Aku tahu ini nggak mudah buatmu. Tapi kamu luar biasa. Alia menatap Fahri dan tersenyum tipis.
Makasih ya Mas. Karena selalu ada di sini. Dan mungkin, disinilah awal dari akhir kisah lama, dan permulaan yang baru. Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga ketika mobil yang dikendarai Fahri berhenti tepat di depan rumah sederhana milik keluarga Alia. Suasana masih syahdu, meski hari itu penuh ketegangan di rumah sakit. Fahri membuka pintu, lalu Alia keluar dengan menggendong Isa yang tertidur di bahunya. Ia menoleh ke arah 68. Fahri dan memberikan senyuman tipis. Terima kasih banyak, Mas Fahri, udah mau nemenin hari ini, ujar Alia lirih. Matanya sedikit lelah, tapi tetap terlihat hangat. Fahri membalas senyum itu. Aku yang harusnya terima kasih udah diajak. Semoga abinya Isa bisa segera sembuh. Walaupun, aku jujur, rasanya sulit lihat kamu harus menghadapi semua itu lagi. Alia hanya menunduk. Ia tahu betul maksud Fahri. Namun sebelum sempat menjawab, tangisan Isa pecah. Suara tangisannya nyaring, membuat Alia panik. Ia mencoba menenangkan, mengusap punggung si kecil, menggoyang pelan tubuhnya. Tapi Isa terus menangis. Boleh aku coba gendong? Tanya Fahri dengan nada lembut, tangannya terulur. Alia sempat ragu sepersekian detik, tapi kemudian menyerahkan Isa ke dalam pelukan Fahri. Ajaib. Dalam hitungan detik, tangisan Isa berhenti. Si mungil itu bahkan bersandar nyaman di dada Fahri, sesekali menyedot jari kecilnya dengan tenang. Alia tertegun. Loh, kok bisa langsung diam gitu ya? Fahri menatap bayi di pelukannya, lalu menoleh ke Alia. Mungkin dia nyaman. Entah kenapa, ada rasa yang menusuk pelan di dada Alia. Bukan luka, bukan juga bahagia sepenuhnya, tapi lebih seperti takut. Takut kalau perasaan ini berkembang terlalu cepat. Takut kalau ia kembali membuka hati dan terluka seperti dulu. Tapi juga, ada bagian dari dirinya yang seolah merasa, ini jalannya. Dari balik jendela rumah, Bu Rahmah memperhatikan semuanya. Ia menatap bagaimana Isa begitu tenang di pelukan Fahri. Pak Hussein, yang baru saja duduk di kursi rotan, ikut berdiri dan mendekat ke arah istrinya. Lihat itu, Bu, ucap Pak Hussein lirih. Ada kalanya bayi bisa memilih. Dan aku rasa Isa sudah memilih siapa yang bisa jadi pelindungnya. Bu Rahmah mengangguk pelan. Tak lama kemudian, Fahri menyerahkan Isa kembali pada Alia. Aku pulang dulu ya, kata Fahri sembari tersenyum. Salam buat bapak sama ibu. Alia hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Namun sebelum bisa melangkah lebih jauh, kedua orang tuanya memanggil. Alia, sini sebentar. Kita ngobrol, ucap Bu Rahmah tegas tapi tenang. Alia duduk di ruang tengah sambil menggendong Isa. Ia tahu pasti, obrolan ini penting. Pak Hussein memulai. Nak, kamu tahu kami nggak pernah mau mengatur hidupmu lagi, apalagi setelah semua yang kamu lalui. Tapi, kami cuma ingin kamu berpikir baik-baik soal Fahri. Iya, Al, sambung Bu Rahmah. Bukan maksud kami memaksa. Tapi kamu tahu sendiri kan, Fahri orang baik. Dia jelas-jelas serius, bahkan keluarganya pun sudah tahu soal kamu. Alia menggigit bibirnya. Ia tahu, semua yang orang tuanya katakan benar. Tapi rasa trauma itu masih menyisakan luka. Ia takut. Takut kalau semua ini hanya akan menjadi pengulangan dari kisah lama. Tapi Bu, Pak, Alia belum siap. Aku takut. Takut itu wajar, Al, ujar Pak Hussein.
Tapi jangan biarkan rasa takut membuat kamu kehilangan kesempatan untuk bahagia. Fahri bukan Ryan. Kami bisa lihat itu. Bu Rahmah menambahkan, dan soal Ryan yang tiba-tiba minta rujuk. Kami justru makin khawatir. Jangan sampai kamu kasihan, lalu mengorbankan hatimu. Ryan sudah memilih jalannya sendiri sejak dulu. Alia diam. Ia menatap Isa yang kini mulai tertidur kembali. Bocah mungil ini adalah alasannya bertahan. Dan kini, mungkin, alasan untuk melangkah ke arah baru. Kalau kamu terus ragu, takutnya nanti Isa tumbuh besar tanpa pernah melihat ibunya bahagia. Padahal anak itu bisa merasakan, ucap Bu Rahmah lirih. Bukan cuma soal siapa yang jadi ayahnya, tapi siapa yang bisa. 69. Membuat ibunya tetap kuat. Alia memejamkan mata sejenak, menyerap kata-kata itu. Lalu ia menarik napas panjang, dan mengangguk pelan. Alia akan pikirkan lagi, Bu, Pak. Tapi yang jelas, kalau memang melangkah, aku nggak mau karena tekanan, aku mau karena yakin. Pak Hussein tersenyum. Itu baru anak Bapak. Malam itu, Alia kembali membuka mushaf dan menunaikan salat istikharah. Ia tahu, hidup tidak selalu bisa dikendalikan, tapi ia percaya Allah akan membimbing hati yang bersungguh-sungguh. Dan Isa, dalam tidur lelapnya, menggenggam jari ibunya erat. Seolah berkata, kalau kamu bahagia, aku juga akan baik-baik saja, Umi. 70. Angin sore menyapu lembut tirai jendela kamar Ryan. Sudah beberapa hari sejak dokter memutuskan bahwa kondisinya cukup stabil untuk kembali pulang. Rumahnya kembali terasa hangat, tapi tidak benar-benar nyaman. Ada jeda di antara detak waktunya kosong yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin karena terlalu banyak yang sudah ia rasakan dan kehilangan dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi ranjang, Najwa duduk sambil merapikan selimut suaminya. Senyumnya tampak tulus, meski ada sisa-sisa luka yang belum kering di matanya. Ia memegang tangan Ryan, menggenggamnya seolah mengingatkan pria itu bahwa ia masih di sini. Masih berdiri. Masih mencintai. Mas udah merasa lebih baik? Tanya Najwa lirih, membelai lembut rambut suaminya yang sedikit berantakan. Ryan hanya mengangguk. Ia menatap keluar jendela. Di sana langit sore mulai bergradasi oranye. Indah, tapi menyesakkan. Najwa menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan membawa nampan berisi semangkuk sup ayam hangat yang tadi ia buat sendiri. Ia menyendokkan satu suap, meniup pelan dan menyuapkan ke mulut Ryan. Bismillah dulu. Bisiknya, dan Ryan menuruti. Begitu seterusnya. Najwa menyuapi Ryan dengan penuh kesabaran. Matanya lembut, senyumnya sabar. Ia tahu, suaminya bukan lagi Ryan yang dulu yang tegas, penuh semangat, dan tak tergoyahkan. Kini, Ryan seperti kosong. Seperti hanya menuruti hidup tanpa benar-benar menjalani. Setelah selesai makan, Najwa membantu Ryan duduk lebih tegak. Lah mulai bicara pelan, tapi nadanya tak lagi sehangat tadi. Mas tahu nggak, ucap Najwa sambil merapikan meja kecil di samping ranjang, siapa yang selalu ada waktu Mas di rumah sakit? Siapa yang bangun tengah malam buat nyiapin bubur, gantiin Umi pipis, bantu Umi cebok, ngurusin semuanya, sampai ngelap badan kamu tiap pagi? Ryan tidak menjawab. Kalau Alia yang kamu elu-elukan itu, apa dia pernah rawat kamu? Enggak, kan? Dia datang, iya.
Tapi setelah itu, dia pergi sama calon suaminya, jalan dengan kepala tegak. Seolah-olah masa lalu kamu nggak berarti apa-apa. Suara Najwa mulai bergetar, menahan emosi. Aku nggak nyalahin dia, Mas. Aku juga perempuan. Tapi jangan sampai kamu jadi buta, cuma karena masa lalu yang belum selesai. Yang ada di depan mata ini siapa? Aku, Mas. Aku yang masih jadi istri kamu. Aku yang jaga Umi, bantu Abi, rawat rumah. Aku yang tetap setia, meski kamu pernah ngaku cinta perempuan lain di depan aku sendiri.